Hai, perkenalkan nama saya Fitri Donasi Burian dengan NIM 03 2022 061 dari Prodi Ners kelas B. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita dengan Ibu dosen Ibu Maria Fuji Astuti, SCAP NSMCAP. Struktur organ reproduksi wanita terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, organ eksternal atau bagian luar dan organ internal atau bagian dalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian eksternal terlebih dahulu atau bagian luar. Bagian luar terdiri atas labia mayora, labia minora, klitoris, uretra, hymen atau selaput darah, lubang vagina, dan yang terakhir anus. Labia mayora, bagian ini mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Panjangnya sekitar 7-8 cm dan dengan lebar 2-3 cm dan tebal 1-1,5 cm dan agak meruncing pada ujung bawah. Yang kedua, labia minora terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forehead. Ruangan antara kedua labia minor ini disebut vestibulum. Yang ketiga, klitoris. Klitoris ini ditutupi oleh lapisan kulit atau disebut dengan epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Yang keempat, uretra. Tabung tipis ini yang terhubung ke kandung kemih untuk membantu urin keluar dari tubuh. Yang kelima, hymen atau selaput darah yang merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastis tetapi kuat. Yang perawan. Pada bagian yang perawan, hymen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam pada intervensi tampan menstruasi atau kotis. Hymen ini bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Yang terakhir, anus. Anus di mana merupakan lubang saluran pencernaan berakhir atau jalan keluar feses dari tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian organ internalnya atau bagian dalam. Organ internal terdiri atas vagina, cervical canal, cervix, myometrium, perimetrium, endometrium, ovarian ligament, fabriae, ovarium, tuba fallopi, embrio, uterus, fundus uterin. Yang pertama, vagina. Vagina berfungsi sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Di ujung dalam vagina terhubung langsung dengan serviks atau leher rahim. Yang kedua, cervical canal. Yang dimana sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Dan yang ketiga, cervix. Berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Yang keempat, perimetrium, yang dimana berfungsi sebagai pelindung rahim. Yang selanjutnya, myometrium, di mana myometrium ini lapisan tengah kaya sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim dengan cara melebar dan kembali ke bentuk semula setiap bulannya, juga di masa kehamilan. Yang selanjutnya, endometrium. Endometrium ini akan menebal dan akan berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan luruh ke
dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Dan yang selanjutnya, ovarium. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur sekaligus menjadi tempat berkembangnya sebelum siap dibuahi. Yang selanjutnya, ovarian ligamen merupakan serat ligamen yang menghubungkan antara ovarium dengan wilayah permukaan lateral pada rahim. Yang selanjutnya, fibrai berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang ke-10, embrio berfungsi menyerap makanan dari endosperma untuk diberikan pada embrio. Yang ke-11, uterus. Uterus berfungsi untuk memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang ke-12, fundus uteri. Fundus uteri, pada bagian ini tuba Fallopi masuk ke uterus. Pada masa kehamilan, tinggi dari fundus uteri dapat membantu untuk memperkirakan usia kehamilan seseorang. Yang ke-13, tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm dan menghubungkan antara indung telur atau ovarium dengan rahim. Saluran ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Baik, sekian dari video saya ucapkan terima kasih.